Welcome back to my podcast guys. Kali ini kita akan membahas komunitas global. Pasti pada penasaran kan? Tunggu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-temanku mau menyapa kalian nih. Hai. Hello. Ni hao. Bonjour. Sawati. Konnichiwa. Annyeonghaseyo. Yuk, langsung saja. Komunitas adalah kesatuan hidup manusia secara bersama-sama yang memilih untuk menempati wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Definisi ini menunjukkan pada perkumpulan masyarakat yang harus masyarakatnya kehidupan bersama tanpa adanya perbedaan pandangan. Dalam suatu komunitas biasanya ada pemberdayaan. Pemberdayaan komunitas merupakan program yang diupayakan dengan tujuan membentuk sikap dan perilaku individu serta masyarakat yang mandiri. Pemberdayaan komunitas menjadi salah satu program yang terus diupayakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berarti, komunitas global adalah komunitas yang anggotanya memiliki jangkauan luas atau berasal dari berbagai belahan dunia. Suatu komunitas global bertujuan yang pertama untuk sarana informasi, di mana suatu informasi persebarannya akan lebih cepat jika melalui komunitas. Yang kedua, untuk menjalin hubungan. Dengan adanya komunitas, maka antar sesama anggota dapat menjalin relasi yang lebih baik satu sama lainnya. Dan yang ketiga, untuk saling mendukung. Karena adanya minat atau ketertarikan pada bidang tertentu, maka setiap anggota komunitas dapat saling memberikan dukungan. Sedangkan prinsip dari suatu komunitas adalah yang pertama, perlu adanya break-even dalam kegiatan yang dikelola oleh komunitas. Yang kedua, adanya keterlibatan masyarakat. Yang ketiga, pelatihan sumber daya manusia tidak kalah penting dengan pembangunan fisik yang dilakukan. Yang keempat, memaksimalkan sumber daya. Dan yang kelima, adanya fungsi penghubung. Dalam suatu komunitas, entah lokal ataupun global, pasti ada unsur pembentuk. Mari kita kulik unsur tersebut. Yang pertama ada unsur seperasaan, yang muncul akibat adanya tindakan anggota dalam komunitas yang mengidentifikasikan dirinya dengan kelompok, dikarenakan adanya kesamaan kepentingan. Yang kedua adalah unsur sepenanggungan. Unsur ini diartikan sebagai kesadaran akan peranan dan tanggung jawab anggota komunitas dalam kelompoknya. Yang ketiga, unsur saling memerlukan. Unsur ini diartikan sebagai perasaan ketergantungan terhadap komunitas baik yang sifatnya fisik maupun psikis. Salah satu contoh komunitas global regional yang berlatar belakang ekonomi yang akan kelompok kami jelaskan adalah Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC adalah forum kerjasama antar 21 ekonomi di lingkar Samudra Pasifik yang berdiri tahun 1989. Saat ini terdapat 21 ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei, Kanada, Chile, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, South Korea, Malaysia, Meksiko, New Zealand, Filipina, Peru, PNG, Rusia, Singapura, Chinese, Thailand, United States, dan Vietnam. Kerjasama di APEC merupakan kerjasama non-politis, ditandai dengan keanggotaan Hong Kong, Cina, dan Chinese Taipei. Anggota APEC disebut dengan ekonomi, mengingat setiap anggota saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi dan bukan sebagai negara. Lalu manfaat APEC bagi Indonesia yaitu yang pertama sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan. Yang kedua, sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia melalui proyek-proyek pelatihan teknis dan capacity building serta sharing of best practice. Yang ketiga, sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor unggulan Indonesia. Yang terakhir,
sarana peningkatan investasi. Perdagangan adalah salah satu poin yang diatur oleh APEC, terutama Asia Pasifik. Nah, di dalamnya ada suatu sistem perdagangan yang disebut konsinyasi. Apa sih itu? Konsinyasi adalah suatu sistem dagang yang melibatkan dua pihak. Yang pertama pihak produsen dan yang kedua pihak penyalur. Kelebihan sistem ini bagi pihak produsen adalah memperluas pemasaran dan juga menghemat biaya promosi. Menghemat biaya pelayanan yang secara otomatis menghemat pula sumber daya manusianya dengan cara menyalurkan produknya pada pihak penyalur. Dapat fokus terhadap produk karena pemasarannya tinggal disalurkan kepada pihak penyalur sehingga kualitas produknya stabil. Sedangkan kelebihan sistem ini bagi pihak penyalur adalah mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal karena pihak penyalur tidak melakukan produksi. Resiko lebih kecil karena jika barang rusak atau tidak laku, pihak penyalur tidak rugi melainkan pendapatannya menurun. Display produk bertambah yang tidak perlu disertai penambahan modal. Sedangkan kekurangannya adalah, yaitu bagi konsainer, yang pertama, beresiko mengalami kerugian jika salah memilih konseni atau jika produk tidak laku. Yang kedua, promosi yang dilakukan oleh konseni terhadap produk tidak sesuai ekspektasi konsainer. Dan yang ketiga, uang diterima bulanan atau mingguan sehingga tidak bisa langsung mendapat hasil penjualan. Kemudian bagi konseni, apabila produk hilang berarti dianggap terjual, yang berarti konseni harus mengganti sebagai bentuk pertanggungjawaban. Oke, cukup untuk perdagangan. Balik lagi yuk ke topik komunitas global. Dalam suatu komunitas global, bahasa Inggris menjadi bahasa internasional yang turut berpengaruh terhadap eksistensi suatu komunitas global dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, agar dapat menjangkau banyak orang, maka diperlukan suatu media komunikasi yang dapat mempermudah tersebarnya informasi, di mana hal ini menjadi fungsi dari caption text. Caption text itself is a text that used to draw attention to something in the image that is not obvious, such as its relevance to the text. Caption text located near photos that gives important information. A caption may be a few words or several sentences. Caption text is made in order to make readers or viewers to understand more information that might not be in the photos or the videos. Caption text general structures are its title, its lead, and its section heading. Meanwhile, the language features of the caption text are prepositional phrase, infinitive phrase, participle phrase, adjective phrase, question, and exclamation. Caption text also can be differentiated by its type, which are caption cutline. This type of cutline caption is what we most often find in pictures and writings in newspapers and media, both offline and online. The caption cutline states who is in the picture and what he is doing. Caption summary. While in the caption summary, the information we get in the complementary text is more detailed. There is information on what, who, where, when. Usually, the text of making English caption 5W and 1H example is in this type of caption or expanded caption. Caption expanded. This type of expanded caption is a development from the previous caption, especially the caption summary. Caption group identification. Caption group identification looks like the same as the caption identification bar example. It's just that the subject is a group of people. Caption quote. Caption quote is easy to find on image media such as Instagram. Quote has often been used to convey message indirectly. If it accompanied by a picture that matches the content of the word, the meaning will be even stronger. Examples are President Joko led the 75th Independence Day ceremony in Merdeka Place on Monday, 17th August 2020. And it's okay to take a little break. And the other example is the roots of education are bitter, but the fruit is sweet by Aristotle. Sudah paham kan? Sekarang giliran Romo mau kasih pesan nih ke kita semua. Yuk kita dengerin sama-sama. Menurut pendapat saya, peran aktif yang dapat dimainkan oleh masyarakat kita untuk membangun sebuah komunitas global, sebuah komunitas mondial,
pertama sekali melepaskan diri dari berbagai bentuk ego. Ego seringkali menjadi hambatan untuk masuk dalam sebuah komunitas dan melibatkan diri secara aktif di dalamnya. Jadi, hal pertama yang harus dibuat adalah melepaskan ego. Ego sebagai sebuah bangsa, ego sebagai sebuah masyarakat, dan masuk melibatkan diri dalam keprihatinan-keprihatinan bersama. Keprihatinan-keprihatinan yang melibatkan solidaritas kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah warga mondial juga. Dan yang ketiga itu yang harus kita buat adalah membangkitkan kesadaran bahwa kita ini adalah sesama manusia, human being. Sehingga sukacita dan duka cita dunia ini menjadi sukacita dan duka cita kita juga sebagai sebuah kelompok masyarakat, sebagai sebuah bangsa. Jadi dengan demikian, apa saja yang perlu dibuat oleh masyarakat ketika ia mau membangun sebuah komunitas global? Pertama, tentu ia melepaskan ego. Kemudian melibatkan diri dalam keprihatinan-keprihatinan bersama, dan kemudian membangkitkan kesadaran bahwa kita ini sesama manusia, human being. Sehingga apa yang menjadi pengalaman sukacita, apa yang menjadi pengalaman duka cita, sesama adalah pengalaman sukacita dan pengalaman duka cita kita sendiri. Jadi itulah hal-hal yang bisa dibuat oleh masyarakat kita bila mau membangun sebuah komunitas global. Hambatan-hambatan yang seringkali terjadi di dalam membangun sebuah komunitas global ini, tentu saya ingin sebut ego kebangsaan. Jadi ego kebangsaan bahwa saya hanya terfokus pada bangsaku, atau ego keagamaan, saya hanya terfokus pada agama saya, atau ego kultural, di mana saya hanya ingin mementingkan kultur kebudayaan saya. Jadi hambatan-hambatan yang bisa saja terjadi bisa kita rangkum dalam ego kebangsaan, ego keagamaan, dan ego kultural. Bagaimana melepaskan hambatan-hambatan itu? Melepaskan diri dari ego kebangsaan, dari ego keagamaan, dan ego kultural itu. Saya pikir untuk mengatasi diri dari hambatan-hambatan ini adalah dengan mau melibatkan diri secara aktif di dalam membangun solidaritas, di dalam membangun komunitas global, komunitas mondial. Jadi mau melibatkan diri itu membuat kita bisa melepaskan diri dari ego-ego itu. Saya kira itu hambatannya, dan itu jalan keluar yang bisa saya sebutkan. Demikian satu dua hal yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan bagaimana membangun komunitas global, komunitas mondial. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, menurut kelompok kami, suatu negara perlu mengikuti komunitas global agar memiliki relasi dengan negara lain. Dengan begitu, suatu negara bisa saling membantu dan melengkapi dengan negara lain, entah dalam suatu komunitas maupun luar komunitas. Sekian dulu dari kami, teman-teman. Terima kasih udah mau dengerin kami. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika kami ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk like, comment, and share ya. Bye, terima kasih.